Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lintang Sesari dengan NPM 2023010112. Yang kedua ada Oktalina Sulistianingrum dengan NPM 2023011019. Yang ketiga ada Irma Yuliana dengan NPM 20230139. Yang keempat ada Nora Febriana dengan NPM 20230146 akan menjelaskan mengenai materi liabilitas jangka pendek dan penggajian. Baik, untuk materi yang pertama akan membahas mengenai liabilitas lancar atau current liability. Current liability adalah utang yang diharapkan perusahaan dapat membayar dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasional, mana yang lebih lama. Yang pertama ada wesel bayar. Perusahaan mencatat kewajiban wesel tertulis sebagai wesel bayar atau notes payable. Wesel bayar biasanya digunakan sebagai pengganti utang karena memberikan bukti resmi kewajiban kepada pemberi pinjaman jika suatu saat diperlukan bantuan hukum untuk menagih hutang tersebut. Perusahaan biasanya menerbitkan wesel bayar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Wesel bayar biasanya mengharuskan peminjam untuk membayar bunga. Bank Hong Kong National Bank setuju untuk meminjamkan dana sebesar 100.000 pada tanggal 1 September 2014 pada CWCO. Mereka mendatangani wesel ini senilai 100.000 dengan bunga 12% dan jangka waktu 4 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari. Ketika sebuah perusahaan menerbitkan wesel disertai bunga, maka jumlah kas yang diterimanya pada saat penerbitan wesel umumnya sama dengan nilai nominal wesel bayar. CWCO akan menerima uang sebesar 100.000 dan akan membuat ayat jurnal sebagai berikut. Kas di debit sebesar 100.000 dan wesel bayar di kredit sebesar 100.000. Bunga atas wesel bayar tersebut akan timbul selama umur wesel dan perusahaan secara berkala mencatat pengakuan tersebut. Apabila CWCO membuat laporan keuangan secara tahunan, mereka akan membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember untuk mengakui beban bunga yang datang pada utang sebesar 4.000 yang diambil dari 100.000 dikali 12% dikali 4/12. Ilustrasi menunjukkan rumus menghitung bunga dan penerapannya wesel pada CWCO. Dan jurnalnya adalah beban bunga pada utang bunga sebesar 4.000 rupiah untuk mengakui bunga yang dibebankan. Dan selanjutnya pada laporan keuangan 31 Desember bagian liabilitas lancar dalam laporan posisi keuangan akan menunjukkan wesel sebesar 100.000 dan utang bunga sebesar 4.000. Selain itu, perusahaan juga akan melaporkan beban bunga sebesar 4.000 di bawah penghasilan dana beban lain-lain dalam laporan laba rugi. Jika CWCO membuat laporan keuangan setiap bulan, pada ayat jurnal penyesuaian akhir setiap bulan adalah 1.000 dan dalam penghitungannya adalah 100.000 dikali 12% dikali 1/12. Pada saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 1 Januari, CWCO harus membayar nilai nominal dari wesel bayar yaitu sebesar 100.000 ditambah dengan bunga 4.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran wesel bayar dan utang bunga adalah sebagai berikut. Wesel bayar 100.000, utang bunga 4.000 pada kas 14.000. Yang kedua ada utang pajak penjualan. Sebagai konsumen, kita tahu bahwa banyak produk yang kita beli di retail dikenakan pajak penjualan. Di Indonesia disebut pajak pertambahan nilai atau PPN. Saat ini beberapa pemerintah juga memungut PPN atas pembelian yang dilakukan secara online di internet. Pajak penjualan dihitung dari persentase harga jual. Perusahaan penjualan memungut pajak dari pelanggan saat penjualan terjadi secara berkala atau biasanya bulanan. Penjual menyetor pajak yang telah dipungut tersebut ke kas negara dan laporannya diserahkan ke kantor pelayanan pajak setempat. Berdasarkan sebagian besar undang-undang pajak penjualan di berbagai negara, perusahaan penjual harus memisahkan pendapatan penjualan dan pendapatan pajak penjualan yang dipungutnya. Perusahaan kemudian menggunakan nominal yang tertera dalam mesin kasirnya untuk mengkredit pendapatan penjualan dan utang pajak penjualan. Dalam ilustrasinya bisa kita lihat contoh berikut ini.
Contohnya, apabila mesin kasir pada tanggal 25 Maret milik Cooley Grocery menunjukkan penjualan sebesar 10.000 dan pajaknya sebesar 600, yang dalam kata lain tingkat pajak penjualannya ditetapkan sebesar 6%, maka pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. 25 Maret, kas sebesar 10.600, lalu ada pendapatan penjualan sebesar 10.000 dan utang pajak penjualan sebesar 600. Itu untuk mencatat penjualan harian dan pajak penjualan. Ketika perusahaan menyetorkan pajak ke kas negara, perusahaan tersebut mendebit utang pajak penjualan dan mengkredit kas. Perusahaan tidak melaporkan pajak penjualan sebagai beban, karena perusahaan hanya meneruskan sejumlah pajak yang dibayarkan oleh pelanggan kepada pemerintah. Dengan demikian, Cooley Grocery hanya berperan sebagai wajib pungut dari kantor pajak. Dalam pelaksanaannya, terkadang perusahaan tidak memisahkan pada penjualan di mesin kasir. Untuk mengetahui jumlah penjualan dalam kasus tersebut, perusahaan harus membagi total penerimaan penjualan dengan 100% ditambah dengan persentase pajak penjualan. Sebagai ilustrasi, asumsikan dalam contoh di atas, yaitu Cooley Grocery menerima pendapatan penjualan sebesar 10.600. Penerimaan dari penjualan adalah sama dengan harga jual 100% ditambah persentase pajak sebesar 6% dari penjualan, atau 1,06 kali lipat dari total penjualan. Kita dapat menghitungnya dari jumlah penjualan sebagai berikut. 10.600 dibagi dengan 1,06 dan dihasilkan 10.000. Dengan demikian, Cooley Grocery dapat menghitung jumlah pajak penjualan yang harus dibayarkan kepada pemerintah adalah sebesar 600, yang mana itu dapat menguranginya dari total penerimaan penjualan sebesar 10.600 dikurangi 10.000. Yang kedua, ada pendapatan diterima di muka. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Ketika perusahaan menerima uang muka, mereka mendapat kas mengkredit akun liabilitas lancar yang menunjukkan adanya sumber pendapatan diterima di muka. Dan yang kedua, ketika perusahaan mengakui pendapatan perusahaan tersebut, mereka mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Sebagai contohnya adalah sebagai berikut. Sebagai contohnya, asumsikan bahwa Busan E-Park di Korea Selatan menjual 10.000 lembar tiket pertandingan sepak bola senilai 50.000 won untuk masing-masing dari kelima jadwal pertandingan di kandang. Klub tersebut mencatat jurnal untuk transaksi penjualan tiket pertandingan sebagai berikut. 6 September, ada kas pada pendapatan tiket tidak diterima di muka sebesar Rp500.000. Setiap selesai pertandingan, Busan E-Park mencatat pengakuan pendapatan dengan ayat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 7 September, pendapatan tiket tidak diterima di muka pada pendapatan tiket sebesar 100.000 untuk mencatat pendapatan penjualan tiket. Akun pendapatan tiket tidak diterima di muka menggambarkan pendapatan yang diterima sebelum diserahkannya barang penjualan atau jasa, dan Busan E-Park wajib melaporkannya sebagai liabilitas lancar. Dan untuk tambahannya, akun pendapatan diterima di muka dan akun pendapatan yang digunakan pada jenis usaha tertentu. Yang pertama, ada jenis usaha penerbangan, di mana pendapatan diterima di muka diganti menjadi pendapatan tiket diterima di muka, dan untuk pengakuan pendapatannya diakui sebagai pendapatan tiket. Yang selanjutnya, ada penerbitan majalah, di mana pendapatan diterima di muka diganti menjadi pendapatan berlangganan diterima di muka, dan untuk pengakuan pendapatannya diganti dengan pendapatan berlangganan. Yang selanjutnya ada hotel, di mana pendapatan diterima di muka diganti menjadi pendapatan sewa diterima di muka, dan pengakuan pendapatannya diganti dengan pendapatan sewa. Di sini saya akan menjelaskan tentang utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya relatif lama dalam satu periode akuntansi, bahkan lebih dari itu. Beberapa perusahaan seringkali memiliki utang jangka panjang yang telah jatuh tempo pada tahun berjalan, dan jumlah tersebut dianggap sebagai liabilitas lancar. Perusahaan tidak perlu membuat ayat jurnal penyesuaian untuk mengakui utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Semua kewajiban utang jangka panjang yang telah jatuh tempo diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar, sedangkan kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar.
Penyajian dan analisis laporan. Penyajian. Pada laporan posisi keuangan, liabilitas lancar disajikan setelah liabilitas tidak lancar. Beberapa perusahaan jarang mengurutkan liabilitas lancar berdasarkan likuiditasnya. Metode umum yang digunakan menyajikan liabilitas lancar adalah dengan mengurutkan berdasarkan nilainya. Dengan nilai yang terbesar diurutkan pada pertama kali. Atau sebagai kebiasaan yang umum dilakukan, banyak perusahaan menyajikan wesel bayar terlebih dahulu, kemudian utang dagangnya tanpa memedulikan nilainya. Kemudian sisa liabilitas lancar dicantumkan sesuai berdasarkan besarannya. Pengklasifikasian liabilitas lancar dan tidak lancar memungkinkan pembaca laporan keuangan untuk menganalisis likuiditas perusahaan. Likuiditas dalam hal ini mengacu pada kemampuan untuk melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo. Selisih lebih aset lancar atas liabilitas lancar adalah modal kerja dan dirumuskan sebagai aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar sama dengan modal kerja. Dan rasio lancar memungkinkan untuk membandingkan likuiditas perusahaan yang berbeda dalam berbagai periode yang berbeda dan dirumuskan sebagai aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar sama dengan rasio lancar. Utang wesel bank, wesel berbunga, dan wesel tanpa berbunga. Utang wesel bank. Perusahaan dapat menandatangani wesel untuk menarik pinjaman jangka pendek dari bank. Wesel ada yang berbunga dan ada yang tanpa bunga. Untuk wesel berbunga, utang wesel bank jangka pendek dengan bunga eksplisit ditampung dalam akun utang wesel bank. Akun ini dicatat pertama kali pada saat prom sebagai nilai nominalnya. Pada saat jatuh tempo, akun tersebut dihentikan pengakuannya dengan mengkredit sebesar nilai nominalnya juga. Sedangkan wesel tanpa bunga akan dibayar oleh bank sebesar nilai nominal dikurangi dengan diskonto. Wesel bank tersebut diakui pertama kali dengan mendebit akun utang wesel bank sebesar nilai nominalnya. Selisih antara jumlah kas yang diterima dan nilai nominalnya ditampung di akun diskonto utang wesel. Diskonto tersebut kemudian diamortisasi sebagai beban bunga selama jangka waktu wesel melalui jurnal penyesuaian. Pajak pertambahan nilai. Utang pajak pertambahan nilai atau utang PPN yaitu suatu pajak yang harus dibayar atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan selama satu masa pajak atau 1 bulan. Hal ini terjadi karena setiap pengusaha kena pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai pada saat melakukan transaksi penjualan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Dari utang PPN yaitu yang pertama ada tanggal 10 Desember 2021. Untuk menambah stok yang sudah ada, PT Amarta melakukan pembelian barang dengan harga 70.000, belum termasuk PPN masukan, dan tarif PPN adalah 10% dari harga beli. Di sini kita harus menentukan tarif PPN masukan terlebih dahulu. Harga jual yang tidak termasuk PPN yaitu 70.000, dan tarif PPN terhadap harga jual yaitu 7.000. Jadi jumlah yang harus dibayarkan yaitu 77.000. Jurnal untuk ini yaitu persediaan di debit sebesar 70.000, PPN masukan di debit sebesar 7.000, dan kas di kredit sebesar 77.000. Untuk transaksi yang kedua yaitu tanggal 20 Desember 2021, PT Amarta berhasil menjual barangnya dengan harga jual sebesar 100.000, belum termasuk dengan PPN. Tarif PPN sendiri yaitu 10% dari harga jual sebelum perhitungan dengan PPN. Di sini kita harus tentukan harga PPN keluaran terlebih dahulu, yaitu diambil dari 10% dari 100.000, yaitu sebesar 10.000. Jadi, harga termasuk PPN yaitu 110.000. Untuk jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 110.000, PPN keluaran di kredit sebesar 10.000, dan penjualan di kredit sebesar 100.000. Untuk harga beban pokok penjualan tersendiri, yaitu harga beban pokok penjualan di debit sebesar 70.000, serta persediaan di kredit sebesar 70.000. Sekarang kita tentukan utang PPN-nya. Utang PPN yaitu diambil dari PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan.
Jadi 10.000 dikurangi 7.000 yaitu sebesar 3.000. Untuk jurnalnya sendiri yaitu PPN keluaran di debit sebesar 10.000 dan PPN masukan di kredit sebesar 7.000 serta utang PPN di kredit sebesar 3.000. Kita akan tentukan PPN yang disetorkan kepada negara yaitu Amarta Menjurnal, utang PPN di debit sebesar 3.000 serta kas di kredit sebesar 3.000. Untuk selanjutnya yaitu ada utang pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan yaitu suatu pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, di mana penghasilan yang dimaksud yaitu setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak badan baik dari dalam maupun luar negeri dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh yaitu pada akhir tahun 2021, PT Amarta melaporkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 800.000. Laba kena pajak menurut perhitungan sesuai aturan yaitu 840.000 dengan tarif pajak penghasilan yaitu sebesar 15%. Maka untuk pajaknya sendiri yaitu 15% dari 840.000 yaitu sebesar 126.000. Untuk jurnalnya yaitu pada akhir tahun jurnalnya beban PPh di debit sebesar 126.000 serta utang PPh di kredit sebesar 126.000. Untuk pembayaran pajak, jurnalnya yaitu utang pajak penghasilan di debit sebesar 126.000 dan kas di kredit sebesar 126.000. Kemudian ada utang pajak penghasilan karyawan. Utang pajak penghasilan karyawan dikenakan pada gajinya atau penghasilannya termasuk penghasilan kena pajak. Penghasilan tersebut meliputi gaji, upah, honor, tunjangan, hingga pembayaran lain dengan nama dan bentuk yang berkaitan dengan jabatan, kegiatan, dan jasa yang dilakukan. Contohnya yaitu Amarta merupakan seorang karyawan tetap, tidak kawin, dan tidak punya tanggungan. Penghasilannya sendiri yaitu sebesar 3 juta rupiah. Jika tarif pajak sebesar 10% dan PTKP-nya sebesar 2.400.000 rupiah, maka pajak yang harus dipotong yaitu 10% dari 3 juta dikurangi 2.400.000 yaitu sebesar 60.000 rupiah. Untuk jurnalnya yaitu untuk mencatat terjadinya gaji dan upah di debit sebesar 3 juta, utang gaji dan upah di kredit sebesar 2.940.000, utang PPh dan karyawan di kredit sebesar 60.000. Untuk mencatat pembayaran gaji yaitu utang gaji dan upah di debit sebesar 2.940.000, untuk kas yaitu di kredit sebesar 2.940.000. Untuk setor pajaknya yaitu jurnalnya utang pajak penghasilan karyawan di debit sebesar 60.000 dan kas di kredit sebesar 60.000. Lalu ada utang dividen. Dividen sendiri yaitu laba atau keuntungan yang diterima oleh pemilik saham yang berasal dari keuntungan perusahaan dalam menjalankan usaha selama satu periode. Untuk utang dividen yaitu pembagian dividen dalam bentuk janji tertulis untuk membayarkan sejumlah kas di masa yang akan datang. Utang dividen dibagikan karena laba yang dibagikan oleh perusahaan tidak mencukupi saldonya untuk pembagian dividen dan saldo kas yang dimiliki juga tidak mencukupi. Untuk contoh dari utang dividen, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021, PT Amarta mengumumkan pembagian dividen tunai yaitu sebesar Rp20 untuk satu lembar saham. Dividennya dibayarkan pada tanggal 14 Januari 2022. Anggapan jumlah saham yang beredar adalah 200.000 lembar. Maka dividen yang terutang yaitu sebesar 4 juta. Untuk jurnalnya, untuk mencatat pengumuman dividen tunai, yaitu saldo laba di debit sebesar 4 juta dan utang dividen di kredit sebesar 4 juta. Untuk mencatat pembayaran dividen tunai, yaitu utang dividen di debit sebesar 4 juta dan kas di kredit sebesar 4 juta. Selanjutnya ada utang garansi. Utang garansi yaitu kewajiban yang timbul sebagai akibat pemberian garansi atas penjualan barang atau jasa. Sebagai contoh, pada tahun 2021, Amarta menjual 2.000 unit mainan dengan harga per unit sebesar 4.000. Garansinya 1 tahun untuk suku cadang. Ditaksir 60 unit
6% akan rusak dan biaya reparasi sebesar 400 per unit. Perusahaan sudah menerima tuntutan 40 unit mainan yang rusak dengan biaya reparasi sebesar 9.000. Pada tanggal 31 Desember 2021 dilakukan tutup buku dan taksirannya yaitu penjualan sebesar 2.000 unit, persentase taksiran yang rusak yaitu 6% per unit, jumlah taksiran yang rusak yaitu 60 unit, jumlah unit rusak yang sudah direparasi yaitu 40 unit, jumlah unit rusak yang ditaksir akan direparasi yaitu 20 unit, dan jumlah biaya reparasi taksiran per unit yaitu sebesar 400 per unit. Untuk utang garansinya yaitu diambil dari jumlah unit rusak yang ditaksir akan direparasi dikalikan dengan jumlah biaya reparasi taksiran per unit, jadi sebesar 8.000. Nominalnya sendiri yaitu untuk mencatat penjualan 2.000 mainan yaitu kas di debit sebesar 8 juta, penjualan di kredit sebesar 8 juta. Dan untuk mencatat beban garansi yaitu beban garansi di debit sebesar 9.000, suku cadang atau utang gaji dan upah di kredit sebesar 9.000. Dan untuk mencatat taksiran utang garansi yaitu beban garansi di debit sebesar 8.000 dan utang garansi di kredit sebesar 8.000. Jadi untuk laporan laba rugi yaitu sebesar 17.000. Beban garansi dilaporkan dalam kelompok beban pemasaran. Yang selanjutnya yaitu kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang masih bergantung pada terjadinya peristiwa di masa mendatang. Misalnya, garansi suatu produk. Contohnya, tanggal 30 Juni, perusahaan menjual sebuah produk senilai $60.000 yang diberi jaminan selama 36 bulan. Pengalaman tahun lalu menunjukkan bahwa biaya perbaikannya adalah 5% dari harga jual selama periode garansi. Jadi, jurnalnya pada tanggal 30 Juni beban garansi produk ada 3.000 di debit dan utang garansi produk 3.000 juga di kredit. 3.000 ini diperoleh dari 5% dikali 6.000. Yang selanjutnya yaitu penyajian di neraca. Cara penyajian yang biasa digunakan yaitu dengan mencantumkan utang wesel paling atas, kemudian diikuti dengan utang gaji dan upah, dan berikutnya adalah utang-utang lainnya yang kemudian dijumlahkan. Berikut contoh penyajian liabilitas jangka pendek dalam neraca bisa dilihat di PPT. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.